Pria ini telah meninggal selama 15 tahun. Tetapi pagi ini ia menerima warisan tak terduga dari ayahnya. Penasaran, ia membukanya dan melihat. Itu adalah patung es penguin. Ia dengan hati-hati meletakkan penguin itu di atas meja. Satu panggilan telepon kemudian, penguin itu secara ajaib hidup kembali. Tetapi ketika ia berbalik lagi, penguin itu telah menghilang. Saat ia bertanya-tanya, sebuah panggilan aneh menariknya. Dia perlahan-lahan berbalik. Ya ampun, ini adalah penguin hidup. Pria itu dengan hati-hati mendekati penguin. Ia menyentuhnya dengan tangannya. Setelah memastikannya hidup, dia mengambilnya dalam pelukannya. Namun, penguin itu tidak terpengaruh. Dia memberinya hadiah. Pria itu tidak berdaya, tetapi ia tidak punya pilihan selain memasukkan penguin ke dalam bak mandi dengan es batu dan bergegas pergi bekerja. Tetapi sedikit yang ia ketahui, ini bisa saja membunuhnya. Karena segera setelah pria itu pergi, penguin tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraannya, melompat dan melompat di bak mandi, dan bahkan mencoba terbang. Tetapi secara tidak sengaja menyalakan keran. Setelah beberapa saat, kolam air terisi. Penguin-penguin itu sangat bahagia. Bak mandi seperti samudra saat ini. Dia berenang di dalamnya. Di malam hari, Mike si pria pulang dari kerja. Ia hendak pergi ke toilet untuk memeriksa penguin itu. Dan ketika ia membuka pintu, berkat tangan Mike yang cepat, dia tidak tersapu oleh air. Tetapi hal itu hampir membunuhnya. Tetapi kemudian penguin itu memberinya hadiah lain. Mike tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengusir penguin itu. Ketika ia menghubungi banyak organisasi, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengambil penguin itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Mike tidak punya pilihan selain melawan penguin sampai akhir yang pahit. Dan begitulah adanya. Mike dan penguin saling menatap satu sama lain. Malam telah berakhir. Keesokan paginya, jam alarm penguin membangunkan Mike. Mike tidak tahan lagi. Ia melemparkan penguin itu tepat di luar pintu. Penguin itu tampaknya telah melekat pada Mike. Ia tidak ingin pergi. Jadi Mike melemparkan air dari vas ke lantai, mengambil penguin. Selamat tinggal. Mike senang bisa menyingkirkan penguin itu. Tetapi ia dihentikan oleh seorang penjaga keamanan tepat saat ia keluar dari lift. Petugas keamanan yang baik hati membantu Mike menemukan penguin itu. Mike segera menyangkalnya. Tetapi semua buktinya ada di sana. Mike tidak punya pilihan selain membawa penguin itu pergi. Untuk menjaga rahasia penjaga keamanan, dia juga membayar petugas keamanan untuk tutup mulut. Itu adalah sebuah kerugian. Penguin itu tidak dikirim pergi dan dia kehilangan uang. Tetapi kemudian ada kejutan. Seekor penguin mematahkan hati Mike. Kemudian 5 lagi datang. Penguin baru tidak malu-malu. Beberapa datang mencari makanan mereka sendiri. Beberapa pergi untuk berendam di toilet terlebih dahulu. Kelompok penguin ini sangat pandai memecah rumah. Berhadapan dengan penguin-penguin ini, Mike mengalami kesulitan. Dan saat itulah, mantan istri Mike sedang berkunjung bersama anak-anaknya. Yang mengejutkan, anak-anak sangat menyukai penguin. Hal ini membuat anak-anak dan Mike semakin dekat. Sementara Mike menikmati momen kebahagiaan yang langka. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini adalah petugas pengawas hewan. Dia mengatakan kepada Mike bahwa dia bisa membawa penguin-penguin itu pergi. Tapi itu adalah kesempatan langka ketika Mike begitu bahagia dengan keluarganya. Ia tidak tega merusaknya. Jadi, ia meminta staf untuk kembali di lain hari. Putranya mendengar percakapan mereka. Ia membuat ayahnya bersumpah bahwa ia tidak akan pernah memberikan penguin-penguin itu. Mike harus setuju. Meskipun Mike tidak menyukai ruangan penguin. Tetapi kabar baiknya adalah, anak-anak secara sukarela datang kembali besok. Hal ini tentu saja membuat Mike, yang biasanya hanya melihat anak-anaknya setiap setengah bulan sekali, merasa senang. Tetapi bagaimana bergaul dengan 6 penguin? Itu adalah tugas yang sulit bagi Mike.